Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan metode menghitung volume benda putar dan volume benda putar yang dibatasi dua kurva. Nah, yang pertama dulu ya, metode menghitung volume benda putar itu ada dua. Yang pertama itu cakram dan yang kedua itu silinder. Yang cakram terlebih dahulu. Berdasarkan volume rumus itu kan sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas selalu merupakan lingkaran, maka luas alas pi r kuadrat dengan r adalah jari-jari putaran. Nah, metode cakram ini digunakan jika batang potongan tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, misal kita ada soal ya, kita suruh mencari volume putar tersebut ya, jika mengelilingi sumbu Y. Nah, jadi itu harus terhadap sumbu Y dan batasnya harus terhadap sumbu Y. Jika sudah terhadap sumbu Y dan batasnya sudah terhadap sumbu Y dan mengelilingi sumbu Y soalnya, maka kita bisa menggunakan metode cakram ini. Nah, selanjutnya untuk menggambar di samping luas pi r kuadrat sama dengan pi y kuadrat ya, jika diambil potongan tinggi benda adalah dx. Nah, ini ya, karena tinggi benda berkisar dari A hingga B, batasnya A sampai B, maka volume sama dengan integral A sampai B pi y kuadrat dx sama dengan pi integral A sampai B y kuadrat dx, seperti itu. Nah, kemudian dengan metode cincin silinder. Nah, jika suatu luasan diputar pada sumbu tertentu, akan terbentuk suatu benda putar dengan volume sebesar luasan itu dikali dengan keliling putaran. Dikarenakan keliling lingkaran adalah 2 pi r, jika luas bidang yang diputar sama dengan A, maka volume adalah 2 pi r dikali A. Dipakai ya, metode cincin silinder ini dipakai jika batang potongan itu sejajar dengan sumbu putar. Nah, misalnya seperti ini. Jika ada soal itu, soalnya disuruh mencari volume jika mengelilingi sumbu Y. Nah, jadi batasannya itu harus X sekian sampai X sekian, seperti itu. Jadi sejajar gitu. Nah, untuk gambar di samping luas bidang yang diarsir ini ya, luas sama dengan integral A sampai B y dx. Luasan itu kemudian diputar dengan jari-jari X, sehingga volume sama dengan integral A sampai B 2 pi X dikali y dx sama dengan 2 pi integral A sampai B x y dx, begitu. Kemudian kita menuju contoh soal mengenai metode tersebut ya. Dua metode tersebut ada pertanyaan, jika daerah yang dibatasi oleh kurva X sama dengan Y min 2 dikuadratkan dan garis X plus Y sama dengan 4 diputar melingkari sumbu Y, maka hitunglah volume benda putar yang terjadi. Nah, pertama kita harus menggambarkan terlebih dahulu kurva X ya. X sama dengan Y min 2 dikuadratkan dan garis linear X plus Y sama dengan 4 ya. Garis X plus Y sama dengan 4 ini. Nah, kita cari, kemudian setelah kita dapatkan kurvanya dan garisnya, kemudian kita cari kemudian sudah mendapatkan puncaknya, kita juga mencari perpotongan kurva tersebut. Nah, jadi cara mencari kurva itu kita tinggal mensama dengankan dari kurva itu disama dengan garis ya. Nah, jadi kan tadi y min 2 dikuadratkan, jadinya kan y kuadrat min 4y plus 4 disama dengan kan dengan 4 min y ya. Jadi
kita rubah bentuknya jadi X sama dengannya. Nah, kemudian kita dapatkan Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 3. Nah, jika Y sama dengan 0, kita dapatkan X-nya itu 4. Dan jika kita misalkan Y-nya 3, jadi kita dapatkan S-nya 1. Jadi kita mendapatkan titik potong kurva dan garis itu 4,0 dan 1,3. Bisa dilihat di sini 4,0 dan 1,3 sini ya. Ini di sini 4,0 ya, dan sini 1,3 gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya mencari. Nah, nantinya yang akan dicari kan yang di arsir ini ya. Yang di arsir ini nanti yang kita cari. Ini nanti kita putar mengelilingi sumbu Y ya. Nah, kita bisa menggunakan metode cakram juga dengan metode cincin silinder. Yang pertama kita menggunakan metode cakram ya. Nah, seperti ini. Jadi yang harus kita ketahui, metode cakram ini, jika kita menggunakan metode cakram ini, kita harus tahu kalau soal yang ditanyakan tadi kan mengelilingi sumbu Y. Nah, metode cakram ini harus memenuhi syarat, yaitu harus tegak lurus dengan sumbu yang diinginkan. Nah, sumbu yang diinginkan tadi kan mengelilingi sumbu Y. Jadi, itu harus batasnya harus tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, jadi jika yang diinginkan itu mengelilingi sumbu Y, jadi batasnya itu harus di sumbu Y agar dia tegak lurusnya seperti ini ya. Tadi kan sumbu Y kan di sini. Batasnya itu kan 0,3 ya, 0,3 di sini kan. Jadi kan dia tegak lurus antara ini dan ini, dia tegak lurus gitu. Nah, kemudian kita bisa menggunakan rumus dengan metode cakram, yaitu volume sama dengan Pi volume pertama dikurangi volume kedua ya. Nah, volume pertama itu letaknya harus jauh dari sumbu yang diinginkan. Nah, sumbu ini kan Y, berarti X1 ini, volume yang pertama ini harus jauh dengan sumbu yang diinginkan. Nah, untuk volume yang kedua, X2 ini harus lebih dekat dengan sumbu yang diinginkan. Jadi yang jauh dikurangi yang dekat gitu ya. Nah, kita bisa lihat P integral 0 sampai 3. Nah, yang lebih dekat kan ini, yang 4 min Y itu ya, garis ini kan yang lebih dekat dengan sumbu Y, kemudian dikurangkan dengan Y min 2 dikuadratkan, kemudian dikuadratkan lagi dy. Nah, ini ya, sebentar, kita bisa lihat ini itu dia lebih dekat dengan sumbu Y, sedangkan ini dia lebih jauh dengan sumbu Y. Yang ini tadi, ini adalah yang ini yang 4 min Y, sedangkan yang ini kurva ini tadi yang Y min 2 dikuadratkan, seperti itu. Kemudian setelah itu kita kuadratkan, hasilnya Pi integral 0 sampai 3 16 min 8Y plus Y kuadrat min Y min 2 dipangkatkan 4. Jadi yang belakang ini tidak usah kita pangkatkan terlebih dahulu karena mungkin hasilnya terlalu panjang, jadinya langsung kita integralkan ya. Pi
dikali 16, integral dari 16 jadi 16y min integral dari 8y itu min 4y dikuadratkan plus integral dari y kuadrat itu sepertiga y pangkat 3 dikurangi dengan integral y min 2 pangkat 4 itu 1/5 dikali y min 2 dipangkatkan 5, batasnya 0 sampai 3. Kemudian kita masukkan nilai batasnya 3 itu dan 0 nya. Nah, kita dapatkan hasil yaitu ini ya, 14/2/5 pi seperti itu. Nah, hasilnya nanti juga akan sama jikalau kita menggunakan metode cincin silinder. Nah, seperti ini. Kita beralih ke metode cincin silinder ya, seperti ini. Nah, jadi untuk metode cincin silinder ini kita harus tahu kalau dia harus sejajar dengan sumbu yang diinginkan. Nah, sumbu yang diinginkan kan Y, jadi batasnya itu harus sejajar. Jadi batasnya itu harus dari X sekian sampai X sekian. Jadi kalau kita tarik garis dia akan sejajar gitu ya kan, sejajar kan antara sumbu yang diinginkan kan akan sejajar seperti itu. Kemudian jadi batasnya harus kita cari, harus kita ubah. Yang awalnya 0 sampai 3 itu di Y, kita ubah batasnya di X gitu, berapakah gitu ya. Nah, kemudian juga kurvanya sama tadi garisnya juga harus diubah terhadap sumbu Y ya, jadi nanti bentuknya Y sama dengan ya. Nah, di sini kita buat perpotongan ini ya. Kita bisa teman-teman bisa lihat perpotongannya ini. Misalnya diambil tadi kan garisnya ini ya yang diarsir ya kan. Nah, kita ambil perpotongannya itu di sini 0 sampai 1 di sini di sini sampai 1 sampai 4 di sini. Jadi nanti ada 2. Jadi yang pertama ditambah yang kedua di sini. Nah, batas yang pertama itu 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1 ditambah dengan batas yang kedua 1 sampai 4 seperti itu. Nah, kemudian kita cari ya tadi kurvanya diubah dulu. Jadi X tadi kan bentuknya X sama dengan Y min 2 dikuadratkan, kita ubah bentuk Y sama dengan ya, karena terhadap mengelilingi sumbu Y, jadi harus terhadap sumbu Y, jadi Y sama dengan ya. Jadi untuk yang di atas itu Y sama dengan akar X plus 2 Y, untuk yang di bawah, kurva yang di bawah itu Y sama dengan min akar X plus 2. Nah, kemudian kita garisnya juga diubah, X plus Y sama dengan 4, jadi Y sama dengan 4 min X. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan aja tadi untuk metode cincin silinder itu volume sama dengan 2pi integral X dikali Y1 min Y2 dx. Nah, kemudian kita masukkan 2pi, batas yang pertama itu 0 sampai 1 X ya, 1 dikali X dikali akar X plus 2 ditambah pi, batasnya 1 sampai 4 ya, di plus 2pi batasnya 1 sampai 4 dikali X untuk fungsi 4
min X dikurangi min akar X plus 2 dx. Nah, kemudian diintegralkan dan dimasukkan batasnya. Jadi nanti hasilnya juga akan sama ya, seperti ini, batasnya akan sama. Jadi 14 2/5 pi satuan volume, yang ini juga 14 2/5 pi satuan volume. Nanti akan saya, jika ini enggak begitu jelas, nanti akan saya kasih gambarnya. Nah, ini untuk yang tadi ya. Jadi kita harus mencari kurva dengan mencari titik potong terhadap sumbu Y dan juga terhadap sumbu X dan mencari puncaknya. Kemudian tadi perpotongan kurva ini, jadi gambarnya tadi seperti ini ya, kurang lebih jelasnya seperti ini. Ini 4 sampai 0, batasnya tuh 0 sampai 3 ya. Kemudian untuk metode cakram seperti ini. Nah, tadi kan sumbu yang diminta sumbu Y, batasnya itu ini ya, jadi dia tegak lurus seperti itu. Untuk perhitungannya seperti ini, sama seperti tadi ya. Hasilnya 14 2/5 pi satuan volume. Begitu juga dengan metode cincin silindernya di sini. Nah, kita rubah. Kalau cincin silinder, kalau dia mintanya ini sumbu Y, batasnya juga harus di sumbu Y dan terhadap sumbu Y ya. Nah, kurvanya juga dirubah, X sama dengan dirubah jadi Y sama dengan, ini juga garisnya jadi Y sama dengan, kemudian batasnya juga dirubah. Jadi misalkan saya ambil potongan ini, jadi batasnya 0 sampai 1 dan 1 sampai 4 seperti ini. Untuk perhitungannya sama seperti tadi, jadi hasilnya sama ya, 14 2/5 pi. Nah, kemudian saya ulang lagi ya. Jadi untuk metode cincin silinder ini, Y1 nya itu yang berada lebih jauh dan Y2 ini yang lebih dekat dengan sumbu Y ya. Nah, kita bisa lihat di sini seperti ini. Tadi yang ini Y1 nya itu diisi dengan ini akar X plus 2 dan dikurangkan dengan ini min akar X plus 2, terus kemudian ditambah dengan yang, jadi tuh ini keliling gitu loh. Ini ditambah yang ini batas atasnya, yang ini dikurang yang ini, kemudian yang satunya lagi ini 4 min X ini dikurangkan dengan min akar X plus 2 seperti itu. Ini ya, ini tadi ya, hasilnya juga akan sama. Jadi kalian harus ingat dengan metode ini, jikalau ini metode cakram ini harus tegak lurus dengan sumbu yang diinginkan. Jikalau metode silinder ini harus sejajar dengan sumbu yang diinginkan, seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita menggunakan metode itu, kita harus menggambarnya terlebih dahulu agar kita mudah dalam menentukan metode apa yang bisa kita gunakan dengan kita mendapatkan hasil yang dengan mudah dan benar gitu. Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai volume benda putar antara dua kurva diputar terhadap sumbu X. Nah, melihat penggunaan integral, jadi sini nanti kita melihat penggunaan integral untuk mencari volume benda putar dibatasi dua kurva diputar terhadap sumbu X ya. Karena putarannya terhadap sumbu X, berarti nanti batasannya dari X sama dengan sekian sampai dengan X sama dengan sekian. Kemudian
fungsi volume yang lebih jauh dari sumbu X itu nanti dikurangi fungsi volume yang lebih dekat dengan sumbu X. Di sini sudah saya siapkan diagram Cartesiusnya seperti ini. Nah, jadi ada fungsi yang pertama ya, yang ini ya, Y1 sama dengan Fx. Nah, dan yang Y2 ini Gx ya, Y2 sama dengan Gx. Dan diantaranya ini ada daerah, dan daerah ini nantinya kita putar terhadap sumbu X. Nah, ini daerah ini nanti kita putar terhadap sumbu X, maka akan terbentuk daerah sebesar ini ya, yang ini yang mengelilingi sumbu X. Kemudian kita akan mencari volumenya berapa ini. Nanti kita akan mencari volume dari ini berapa gitu. Jadi konsep dari ini adalah kita mencari volume semisal dibatasi oleh satu kurva saja, yaitu ini Y sama dengan Fx, sehingga terbentuk tabung dengan luarnya seperti ini ya, bentuk luar tabungnya seperti ini. Nah, ini nanti terdapat volumenya. Kemudian kita kurangi volume tabung yang lebih kecil ini ya, lebih kecil yang dibatasi oleh Y2 sama dengan Gx, sehingga kita bisa dapatkan selisihnya gitu. Bagaimana caranya? Seperti ini caranya. V1 dikurangi V2. Jadi V1 ini dia adalah volume yang dibatasi fungsi lebih jauh. V1 ini lebih jauh dari sumbu X ya, dia lebih jauh dari sumbu X. Sedangkan V2 ini volume yang dibatasi fungsi lebih dekat dengan sumbu X. Nah, cara mendapatkan V ini adalah seperti ini. P batasannya dari A sampai B dari V kuadrat X dx dikurangi P batasannya A sampai B dari G kuadrat X dx. Kemudian P nya kita keluarkan, jadi P A sampai B dari F kuadrat X dikurangi G kuadrat X dx. Seperti itu caranya. Ini rumusnya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya volume benda putar antara dua kurva diputar terhadap sumbu Y. Nah, jadi sama seperti video yang terhadap sumbu X tadi, daerah yang diputar tersebut adalah daerah yang dibatasi oleh dua kurva ya. Nah, di sini terdapat diagram Cartesius ya, sumbu X sama sumbu Y. Nah, fungsi pertama itu X1 sama dengan Fy, dan yang kedua fungsi yang kedua X2 sama dengan GY. Dari dua kurva ini ada daerah, dan daerah ini, nah ini ya, nanti diputar terhadap sumbu Y, dan nantinya kita akan mencari volume dari daerah tersebut. Jadi sama seperti terhadap sumbu X itu, tapi untuk ini kita putar terhadap sumbu Y ya. Nah, gimana caranya? Nah, di sini ada untuk mencari ini ya, volume daerah yang diasir ini, jadinya F1 dikurangi F2. Jadi seperti yang sumbu X, F1 ini dia lebih jauh ya. Jadi yang letaknya di sini. Yang ini lebih jauh ya dari sumbu Y, dan kemudian ini ya, dari sumbu Y ini letaknya dia paling jauh. Dikurangi dengan yang
volume yang kedua yang jaraknya lebih dekat dengan sumbu Y. Nah, seperti ini rumusnya. Pi dibatasi C sampai D dari FY DY dikurangi Pi dibatasi oleh C sampai D dari GY DY, kemudian Pi-nya dikeluarkan jadi Pi dibatasi C sampai D dari VY dikurangi GY DY. Nah, dengan catatan X1 ini VY lebih dari sama dengan X2 GY, seperti itu. Dalam interval C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Kita menuju pembahasan soal yang pertama ya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Garis batasnya X sama 2, X sama dengan 4, fungsi kedua Y sama dengan 3 ya. Nah, kita gambar ya. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, kurva yang pertama ini Y sama dengan X pangkat setengah ya, jadi akar X. Nah, yang kedua ini garis linear ini Y sama dengan 3 dengan batas 2 sampai 4. Kita dapatkan perpotongan seperti ini. Ini daerah ini yang nantinya akan kita putar mengelilingi sumbu X. Nah, ini kan telah diketahui jika kita akan mengelilingi sumbu X dan batasnya juga sumbu X. Nah, kita bisa menggunakan metode ini. Metode itu ya, cakram ya. Seperti ini. Volume sama dengan Pi. Batasnya itu kan tadi 2. Dari 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4. Integral 2 sampai 4 dikali 3 kuadrat dikurangi akar X kuadrat dx ya. Nah, kenapa ini ya? Kenapa ini dikurangi ini? Kenapa ini enggak dikurangi ini? Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini letak ya, fungsi yang lebih jauh itu dikurangi fungsi yang lebih dekat dengan sumbu X. Kita bisa lihat di sini jika fungsi ini tuh lebih jauh dari sumbu X dibandingkan ini ya. Nah, makanya itu ini fungsi ini dikurangi fungsi ini gitu. Jadi 3 kuadrat dikurangi akar X kuadrat. Nah, hasilnya 9, yang ini min X ya. Kemudian kita integralkan Pi 9X dikurangi setengah X kuadrat, batasnya 4 sampai 2. Pi kita masukkan batasannya, hasilnya Pi 36 dikurangi 8 dikurangi 18 dikurangi 2, hasilnya 12 Pi satuan volume, seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1/3 X kuadrat, kemudian Y sama dengan X dengan batas X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Dan sumbu X yang diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Selanjutnya kita buat fungsi ini ya, kurva. Jadi kita bisa buat kurva seperti ini dan garis linear ini dengan batas 0 sampai 2, dan kemudian daerah inilah yang nantinya akan kita putar mengelilingi sumbu Y, seperti itu. Nah, jadi fungsi yang pertama ini Y sama dengan 1/3 X kuadrat, dan yang kedua ini Y sama dengan X ya. Nah, kita bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan
metode cincin silinder. Nah, rumusnya V sama dengan 2pi integral A sampai B dari X dikali Fx min Gx dx sama dengan 2pi integral A sampai B X dikali Fx ini letaknya itu letaknya jauh dari sumbu Y, sedangkan Gx ini letaknya lebih dekat dengan sumbu Y. Kita bisa lihat di sini kalau Y sama dengan X ini letaknya jauh dari sumbu Y, dan Y sama dengan sepertiga X kuadrat ini letaknya lebih dekat dengan sumbu Y ya. Kemudian jadi kita masukkan saja yang lebih jauh dikurangi yang lebih dekat ya. X dikurangi sepertiga X kuadrat dx, kemudian 2pi batasnya 0 sampai 2 ya. Kemudian di ini kita kalikan X kuadrat min sepertiga X pangkat 3 dx. 2pi kita integralkan, integral dari 2 kuadrat sepertiga X pangkat 3 dikurangi integral dari 1/3 X pangkat 3 adalah 1/12 X pangkat 4, batasnya 0 sampai 2 sampai 0. Kemudian kita masukkan ya batas ini, jadi hasilnya 2pi 1/3 kali 8 dikurangi 1/12 dikali 16 dikurangi 0 ya. Kita masukkan ini hasilnya 0 ya, langsung aja di 0 gitu. Kemudian 2pi ini kita kalikan 8/3 dikurangi 4/3. Nah, hasilnya 2pi 4/3 sama dengan 8/3 pi. Kemudian kita sederhanakan 2/3 pi satuan volume, seperti itu. Kemudian masih tetap di soal yang kedua. Jadi soal yang kedua ini juga bisa digunakan menggunakan metode cakram, tapi ada syaratnya. Nah, metode cakram ini jika kalian memutar mengelilingi sumbu Y, maka terhadap sumbu Y dan batasnya harus di Y gitu. Tadi kan batasnya 0 sampai 2 ini kan X ya. Jadi kita harus ubah batasnya di sumbu Y. Nah, kita harus cari terlebih dahulu. Seperti ini ya. Misalkan kita buat potongan garis seperti ini. Nah, kita harus cari tahu berapa kasih batasnya ini. Nah, dengan cara titik potong sama Y sama dengan 1/3 dikali 2 kuadrat sama dengan 4/3. Nah, dari mana? Kita bisa lihat di sini kalau ini adalah kurva fungsinya Y sama dengan sepertiga X pangkat 2 ya. Kemudian ini batasnya di 2, X sama dengan 2. Kita masukkan ya, X nya dimasukkan 2, jadi kan sepertiga kali 4, jadi 4/3 kemudian itu. Nah, jadi ini batasnya 4/3 gitu. Dan kita bisa lihat ini dari X sama dengan 2 sampai X sama dengan Y ya. Kemudian yang ini untuk mencari ini loh ya, daerah ini. Jadi X sama dengan 2 dikurangi Y, X sama dengan Y. Kemudian yang ini dari X sama dengan akar 3Y sampai Y ya, X sama dengan Y ya. Nah, tetap sama, kita mencari volume dari ini ya, yang nanti akan diputar di mendingi sumbu Y. Nah ini metode cakram. Jadi rumusnya itu volume sama dengan volume pertama ditambah volume kedua ya. Ini volume pertama, yang ini volume kedua gitu. Batasnya juga beda. Jika volume pertama ini batasnya itu dari 4/3 sampai 2. Seperti ini jadinya. Integral 4/3 sampai 2 pi dikali, nah ini fungsi pertama dikuadratkan, jadi 2 kuadrat dikurangi fungsi kedua dikuadratkan, nih Y kuadrat ya, dy ditambah kemudian yang kedua ini
ini batasnya 0 sampai 4/3 ya. Integral 0 sampai 4/3 pi dikali, nah di sini ini tadi ya, fungsinya dari X sama dengan akar 3Y, berarti akar 3Y ini dikuadratkan dikurangi yang lebih yang dikurangi Y kuadrat ya, dy. Nah kemudian kita pangkatkan jadi integral 4/3 sampai 2 pi 4 min y kuadrat dy ditambah integral 0 sampai 4/3 pi 3y min y kuadrat dy. Nah kemudian kita integralkan pi 4y min 1/3y pangkat 3 batasnya 2 sampai 4/3 ditambah pi 3/2 y kuadrat min 1/3 y pangkat 3 batasnya 4/3 sampai 0. Nah seperti ini, kita masukkan batas-batasnya ini, kemudian hasilnya ini 8/3 pi, jadi kita sederhanakan sama dengan 2/3 pi satuan volume. Nah hasilnya akan sama jika kita menggunakan metode cincin silinder dengan cakram, hasilnya akan sama gitu. Jadi bisa menggunakan dua metode ini, tapi kita harus memenuhi syaratnya. Jika cakram ini, jika soalnya diputar mengelilingi sumbu Y, nah itu harus terhadap sumbu Y dan batasannya juga harus Y sekian sampai Y sekian ya, seperti itu.